bulan ini supaya untuk mengawali tahun ya, jadi kita lebih sehat lagi di tahun 2014. Amin ya, semoga bisa lebih sehat lagi, apalagi kita kerja di kantor yang menjunjung tinggi kesehatan, betul gitu. Tapi sepertinya kesadarannya dari orang-orangnya masih kurang gitu, termasuk saya sendiri ya. Jadi di sini kita pengen belajar bareng dari teman-teman dari Tropicana Slim dan juga dari Nutrifood, gimana sih supaya lifestyle kita bisa lebih healthy gitu. Dan sebelum masuk ke sesi teman-teman dari Tropicana Slim, jadi mungkin yang baru datang di sini ada yang dari luar juga ya kalau nggak salah. Tadi saya dengar ya Mas, dari mana Mas? Kalau boleh tahu? Mahasiswa ya? Oh ya, masih mahasiswa dari mana? Dari Sampurna. Oke. Dan di sini ini adalah event dan community. Jadi kita punya sebuah website dan ini adalah salah satu event offline-nya gitu. Jadi kita ada gathering tiap bulan. Nanti bisa dilihat di websitenya, kita ada career portal, terus ada di situ bisa nulis artikel dari teman-teman gitu. Terus bisa kenal lebih banyak dengan messaging, jadi ada fitur messaging juga. Jadi habis ini supaya kita bisa tetap keep in touch, teman-teman bisa nanti bisa login as a member di sini. Kita punya acara tiap bulan dan bulan ini kita kerja bareng sama teman-teman dari Tropicana Slim buat ngadain acara ini. Gitu. Nah, bulan yang lalu kita sempat undang 2 ransel. Jadi kalau yang kelewatan sesinya di situ ada dia ngisi tentang traveling, gimana sih dia traveling yang smart dan bagus gitu. Dan bulan sebelumnya kan sempat undang Yoris, dan nantinya bulan-bulan kedepannya kita pengen undang lebih banyak lagi komunitas atau dari teman-teman dari luar yang pengen ngisi di sini gitu. Dan nanti di sini kita akan ada hadiah juga yang menarik di akhir acara ya, jadi dari kita. Jadi teman-teman pasti punya Twitter kan, punya sosial media semuanya, bisa sambil nanti ngedengerin lecture ini, bukan lecture ya, kayak sharing-sharing dari Mbak Tiara, nanti bisa sambil di tweet atau tadi misalnya lagi ngecek gula darahnya atau lagi ngecek BMI-nya lemaknya tadi berapa gitu kan, mungkin bisa sambil di tweet fake ya yang seru-seru hari ini di dan community ID dengan hashtagnya Danotalk. Nanti untuk 3 tweet terbaik yang di akhir acara nanti bakal dapat souvenir dari kita gitu. Jadi jangan lupa ya. Oke, itu aja dari aku, nggak mau berpanjang-panjang lebar karena udah lumayan sore juga. Mungkin aku langsung panggil aja dari Tropicana Slim. Di sini kita akan dengar tentang healthy lifestyle. Nanti kita diskusi ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Untuk Mbak Tiara, saya persilakan buat ke depan. Tepuk tangan dong buat Mbak Tiara. Berbahaya. Sekarang ada yang tahu nggak sih kita satu hari cuma boleh makan berapa banyak gula? 50 gram. Pinter banget ya, data siapa ya? Iya, sebenarnya kalau kita bahas aturan dari Kementerian Kesehatan, gedungnya dekat sini juga, satu hari itu kita cuma boleh makan 50 gram gula. Kalau 50 gram gula itu dikuantifikasi itu 1 sendok teh itu 4 gram. Jadi mungkin 12 sendok teh boleh lah ya. 12 sendok teh itu 48 gram, kurang lebih segitu aja. Itu dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Cuma kan kita nggak sadar kan, minum susu lah, terus apalagi makan roti, kita kan nggak tahu berapa banyak gula yang ada. Nasi, exactly gitu. Jadi banyak banget sebenarnya sumber gulanya. Nah, tadi ukur BMI juga dong, body mass index. Ada yang dibilang nggak normal nggak? Bukan oke. Ada yang dibilang overweight nggak? Nah, masa cuma 1 orang nih. Jadi sebenarnya gini, ada yang normal, ada yang underweight. Underweight itu kalau saya kurus banget. Ada juga overweight dan obesitas. Jadi overweight dan obesitas itu sebenarnya 2 hal yang beda. Kira-kira overweight dulu, yang lebih parah overweight apa obesitas sih? Obesitas. Nah, sebenarnya ada 27% orang-orang di Indonesia yang body mass index-nya lebih dari 27. Tadi nggak ada yang nyampe 27 kan ya? Nggak lah, harusnya sih nggak ada. Sedangkan kalau misalnya anak kecil itu ada 14% yang obesitas. Kita kan kalau melihat anak kecil, kok lucu banget ya gendut gitu. Padahal jangan salah gitu loh. Kecenderungan anak kecil yang pas kecilnya obesitas itu 30% big chance mereka akan obesitas sampai gede. Jadi makanya kalau udah punya anak kecil ya yang 9, cuma dalam waktu 1 tahun bisa naik ke peringkat 7. Kenapa sebenarnya? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kok tiba-tiba angka diabetes bisa banyak banget ya di Indonesia? Kira-kira apa? Lebih ke lifestyle, lebih ke pola makan sebenarnya. Ya nggak? Orang Indonesia suka banget jajan kan? Ya. Nah, sebenarnya makanya yang aku pengen bahas ini sebenarnya di epidemic diabetic is getting younger. Dulu zaman saya kecil, kayaknya yang kena diabetes yang udah pada ubanan.
udah pada kakek, udah pada bau tanah gitu kan. Sebenarnya sekarang kalau kita ngomongin yang kena di kayaknya satu belum ya. jauh banget, tadi ada 2 sih. Banyak banget ya dulu. Untung dia ini underweight ya. Apa nggak kanan kata? Mau udah dicoba deh. Mau gue. Jadi sebenarnya dia tahu jawabannya. Udah berapa sendok? 8 ya. 8? Masih belum sama, Mas? Nah, ini harus coba dulu. Oh, dicoba. Coba. Mulai sama nih yang di bawah yang di bulan. Nah, ya, coba aduk. Oh coba diaduk lagi tuh bang masih itu. Habis ini pasti ininya bisa pada nggak mau beli. Gak mungkin, susah. Susah ya. Udah, coba lagi. Udah. Udah. Udah, mirip lah. Mirip-mirip, tapi masih kurang Belum sama. berarti. Coba rasain. Coba lagi. rasain. 8 sendok. Iya. Mirip. Iya. Oke. Ya, pinter Mas. Udah bisa kerja di tempat Ah, lebih. ini bawah. Udah bisa. Yang banyak gula ya. Jadi sekarang bisa ngirit, beli aja teh sama susu, ditambahin gula sendiri. Oke, tadi Mas Krisna, Oh iya. Dua-duanya aja Mas. tadi Mas Krisna akhirnya nambahin berapa? 8 sendok. Yang ada gula ya. Malah sih apa cewek kasih aja, kenapa? Kok jadul sih? Kok jadul sih? Kayak kita itu udah masuk yang paling bawah kan, sedentary life banget, kita kurang banget geraknya. Naik mobil duduk, nah macet duduk, di kantor duduk, ya nggak, abis pulang naik mobil duduk lagi, nyampe rumah nonton TV duduk terus tidur, ya nggak. Jadi sebenarnya mau geraknya kapan gitu kan. Nah ini ada beberapa fakta sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman masih muda di bawah umur 17 tahun harusnya 1 jam sehari aktif untuk olahraga. Cuma kan kita udah pada tua ya. Jadi butuhnya kira-kira berapa lama tuh? 150 menit aja seminggu. Jadi sebenarnya dalam 1 minggu paling nggak teman-teman setengah jam aja aktif. Aktif ini nggak harus teman-teman kayak gerak lari yang high intense atau misalnya teman-teman datang ke gym ikut kelas combat dan segala macam, nggak usah. Cuma dari hal-hal kecil aja, misalnya jalan turun tangga atau misalnya stretching di tengah-tengah pekerjaan kantor. Jadi nggak harus vigorously aktif olahraga beneran, tapi paling nggak sempetin aja untuk aktif 30 menit sehari. Itu cukup buat nurunin chance teman-teman buat kena diabetes sampai 30% sebenarnya. Nah, ini aku bilang tadi, teman-teman dengan olahraga setengah jam dalam sehari, dalam seminggu juga, jadi 150 menit, itu bisa nurunin resiko kena diabetes sampai 27%. Lumayan kan, cuma dengan aktif aja, milih naik tangga dibandingin lift, efeknya